Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang sosok seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia dan ciri-cirinya serta inisialnya. Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku lihat di sini ada they are waiting for you. Mereka akan menunggu untuk kamu. Jadi ada ya seseorang yang ingin menunggu kamu. Apakah di sini kamu yang LDRan, kamu yang berjauhan dengan dia, atau antara kamu dengan dia berkenalan dari sosial media, atau ada yang lagi bekerja di luar negeri kah, atau di luar kota. Sebelum kerjaannya kelar, sebelum duitnya banyak ya, dia belum untuk berkomitmen dengan kamu. Dia pengen mencukupi dulu kebutuhan ya, mungkin untuk persiapan pernikahan begitu ya. Nah, jadi dia itu pengen menunggu kamu di sini sampai kamu benar-benar siap dalam hal apapun, apakah dari hati, dari finansial gitu ya. Nah, jadi seseorang ini ada yang ingin mendekat ke kamu, dan dia ya mungkin orang yang saat ini lagi berjauhan dari kamu ya, atau dia pengen nih, dia kayak memiliki rasa suka dengan kamu sudah sejak lama, tapi dia itu tidak bisa memiliki kamu karena apa? Mungkin kamu sudah punya pasangan, tapi dia ingin menunggu kamu sampai mungkin ya kamu berpisah gitu ya. Tapi semoga jangan ya. Oke. Nah, ternyata sosok itu alive because you told me to. Dia meninggalkan kamu karena kamu mengatakan. Jadi ini ada kondisi kamu dengan dia sebenarnya sudah punya hubungan ya. Jadi ini energi masa lalu. Ya mungkin tiba-tiba aja muncul lagi. Dia menunggu kamu, ya menunggu kamu memaafkan dia. Karena dia merasa kamu yang mengatakan, ya udah deh aku tinggalin aku gitu ya. Makanya mungkin dia ninggalin kamu. Ya, karena mungkin bisa jadi ada konflik antara kamu dengan dia, terus berantem, keluarlah kata-kata itu, dan akhirnya dia mengiyakan apa yang kamu katakan. Nah, ini mungkin suatu kesalahpahaman, tapi dia akan menunggu kamu untuk datang lagi ke dia, menghubungi dia gitu loh. Ya, jadi ini energi seseorang tersebut. Di sini ada juga beberapa dari dia itu I'm open to compromise. Dia seseorang yang ingin untuk berkomitmen dengan kamu. Ada ya, jika dia yang mungkin baru berkenalan, atau dia itu sudah punya hubungan dengan kamu lalu terpisah. Nah, saat ini jika ada kesempatan, dia ingin berkomitmen dengan kamu. Dia sudah membuka hatinya dia juga. Atau di sini ada seseorang yang awalnya menutup hati, mungkin dia belum selesai dengan masa lalunya, sehingga dia tidak bisa menerima siapapun yang akan datang kepada hidupnya. Namun di sini dia mencoba untuk buka hati sejak kenal dengan kamu, sejak mungkin berteman dengan kamu, sejak mungkin berkomunikasi dengan kamu, dia ngerasa nyaman dan dia mulai membuka hatinya. Ya, mungkin ini salah satunya ya. Oke. Dan aku juga melihat ada sosok juga seseorang I want you yang sangat menginginkan kamu. Itu dari segi apa? Apa dari segi memang ada rasa nyaman, memang kamu itu adalah orang yang membuat dia berubah, ya. Mungkin di sini ada twin flame bagi dia, atau dia kayak ngerasa kita soulmate. Makanya
dia merasa kamu akan menjadi pasangan aku akan mendekat ke kamu. Nah, dia mungkin akan mengatakan apa yang ada dalam isi hatinya, karena dia begitu sangat menginginkan kamu di sini. Oke, nah bisa jadi seseorang ini yang tadinya menginginkan kamu, tapi ya mungkin belum waktunya juga untuk bersama. Mungkin ada penolakan juga dari kamu, tapi dia akan menunggu sampai kamu memiliki rasa suka ke dia. Dan dia terus berusaha untuk mungkin membuat kamu bisa membuka hati untuk dia, gitu ya. Ini juga, I'm too afraid to talk. Ada seseorang yang juga takut untuk bicara. Jadi ada ya, mungkin kamu juga menyadari, bagi kamu yang relate dengan readingan ini, ya ada nih seseorang yang benar-benar kayak menunjukkan ekspresinya, mungkin dengan tindakan, dengan cara dia ke kamu. Dia memiliki rasa ke kamu, tapi dia tidak berani untuk mengatakan kalau aku suka, kalau aku cinta, tapi dia melakukan itu dengan tindakan, menunjukkan itu dengan tindakan. Ya, ada beberapa dari dia. Nah, ini mungkin perlu kamu pelajari sikap dia, cara dia ke kamu. Dan sebenarnya kamu juga merasakan hal yang sama. Hanya saja kamu juga tidak berani untuk memulai juga, ya. Nah, jadi bisa jadi ya dia ini akan menunggu kamu yang mengatakan ke dia, gitu loh. Dan dia mungkin menunggu kamu untuk benar-benar menyampaikan kalau kamu suka dia, gitu. Apakah di sini dia yang perempuan, kamu yang laki-laki? Ya kondisikan aja. Oke. Nah, di sini ada I just dream and wish for everything. Seseorang itu, aku hanya berharap dan bermimpi ya untuk segala sesuatunya. Nah, jadi seseorang ini begitu berharap, masih berharap untuk bisa memiliki kamu, tapi terkadang dia sulit untuk melakukan itu, ya, karena takut, ya. Terus dia merasa kamu menolak dia, ada penolakan begitu. Kita coba lihat dari tarotnya, bagaimana klarifikasinya ya. Seperti apakah di sini sosok ini yang akan mendekat ke kamu? Fokus kepada kartu ini. Siapakah dia? Kita akan lihat ciri-cirinya, tapi ciri-cirinya itu tidak fisik ya. Aku melihat seseorang, sosok mungkin dari cara dia, siapa dia gitu ya. Oke. Nah, di sini ada The Devil. Aku melihat sosok ini ada juga yang ingin dekat dengan kamu, tapi dia itu hanya melihat kamu dari sisi keuntungan aja. Mungkin jika mendekat ke kamu ada yang diuntungkan ya dari kamu, itu dia ingin mendekat. Jadi ini adalah energi negatif. Mungkinkah di sini seseorang yang memanfaatkan kamu, atau ada seseorang yang hanya mencari pelampiasan di sini? Ini ada yang ingin mendekat ke kamu dan kamu harus berhati-hati. Jangan sampai dia merusak kehidupan kamu, merusak kebahagiaannya kamu ya. Jika di sini ternyata dia yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan ya, abaikan. Karena jika itu terjadi satu hubungan antara kamu dengan dia, itu tidak akanlah baik. Ya, itu akan merusak batin kamu, kesehatan kamu ya. Banyak hal yang mungkin nantinya, mental kamu. Jadi jika kamu ngerasa udah mengetahui kalau seseorang itu adalah mungkin orang yang sudah punya pasangan, apalagi sudah menikah, abaikan dulu. Sekarang mungkin fokuslah kamu kepada diri kamu, karena yakinlah suatu saat nanti kamu akan menemukan yang tepat. Karena akan ada seseorang yang mulai mendekat ke kamu, ya. Seseorang itu mungkin akan benar-benar bisa membahagiakan kamu. Karena jodoh itu pasti cerminan kita. Kalau kita baik, jodoh kita juga pasti akan baik ya. Ada The Moon. Ini juga energi masa lalu yang muncul. Seseorang ini mungkin bisa jadi belum selesai sama kamu. Seseorang ini mungkin seperti ada janji, ada hal-hal yang mungkin belum dia penuhi ya ke kamu. Itu membuat kepikiran bagi dia. Dia tidak tenang, dia merasa pikiran itu tertuju kepada kamu terus gitu ya. Walaupun dia sudah punya pasangan, walaupun dia sudah mendapatkan pengganti kamu, tapi dia masih tetap memikirkan kamu di sini. Ya, sesekali mungkin dia
begitu sangat berharap bertemu dengan kamu, mungkin ngobrol, atau dia pengen minta maaf sama kamu ya. Karena seseorang ini yang dirindukannya itu, ya mungkin bisa jadi tidak akan bisa dia miliki lagi. Karena kamu yang benar-benar sudah tidak ingin memberikan kesempatan kepada dia. Oke? Atau di sini kamu ya sudah menemukan pengganti dia. Kamu udah bahagia, kamu udah dihargai ya. Tapi ya di saat itu dia mungkin mulai merindukan kamu atau tidak bisa melihat kamu bahagia dengan orang lain begitu. Oke? Nah, di sini aku ngelihat ada Nine of Pentacle. Ada seseorang yang ingin mendekat ke kamu. Tapi kamu benar-benar harus bisa bijak ya dalam melihat, menilai ya. Karena di sini seseorang ini mungkin akan ada untuk memanfaatkan kamu dari segi finansial. Ya, mungkin harus lebih berhati-hati. Kalau seandainya nih yang kamu kenal adalah orang yang di sosialita gitu ya, mungkin di Facebook atau di IG, kamu baru berkenalan, terus ya mungkin dia sudah berani nih mintain uang, ya minta bantuan sama kamu ya. Sementara dia tidak ingin untuk bertemu dengan kamu, dia tidak ingin membuka komunikasi mungkin dengan keluarganya dia atau siapa. Ya bijaklah kamu, bahwasanya dia adalah seseorang yang mungkin tidak bisa diandalkan untuk kamu. Ya bisa jadi itu adalah manfaat bagi dia. Oke? Dan aku juga ngelihat di sini ada Three of Wands. Ada seseorang yang sudah melupakan kamu. Tapi di sini tiba-tiba aja di saat ada pertemuan terjadi antara kamu dengan dia, disitulah kayak muncul lagi memori-memori di masa lalu. Ya, jadi sosok ini lebih kepada energi masa lalu ya yang muncul ya kalau aku lihat ya. Dan ada justice ya, mungkin di sini kamu harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Kamu mungkin juga akan mendapatkan atau menemukan seseorang yang bijak juga ya. Dan seseorang ini begitu besar rasanya ke kamu, bahkan dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Dia tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Atau seseorang ini kayak ya dia berasal dari masa lalu sih ya. Tapi mungkin itulah permasalahan yang dia pernah buat ke kamu itu membuat kamu sulit untuk memaafkan. Walaupun dalam hati kamu udah memaafkan, tapi luka itu masih berbekas. Itu yang membuat kamu tidak memberikan kesempatan. Tapi dia di sini, jika dia benar-benar mendapatkan kesempatan itu, dia akan memanfaatkannya dengan cara menebus kesalahan, membuat kamu bahagia, melakukan apa yang mungkin kamu perintahkan. Begitu. Itu dia. Ya, jadi sosok ini mungkin ada yang berasal dari masa lalu. Tapi energi negatif di sini mungkin juga kuat ya terbaca. Karena bisa jadi kamu punya rasa ketakutan. Seandainya ini terulang lagi, maka masa lalu, masa-masa dulu yang pernah kamu rasakan di mana kamu disakiti itu akan terjadi lagi. Di situ membuat kamu ngerasa ragu terhadap dia. Ya, jadi gunakan intuisi kamu. Kalau itu terjadi, ya coba batasi diri kamu. Pelajari dulu, jangan terlalu berharap kepada dia. Oke? Kita akan lihat siapa dia. Siapa dia? Seseorang yang kamu fokuskan ini, yang akan mulai mendekat ke kamu. Ya. Yang tergila-gila sama kamu. Nah, otomatis ya, yang ingin mendekat ke kamu itu dia tergila-gila sama kamu. Tergila-gila kenapa? Ini banyak ya asumsinya. Bisa jadi karena uang, karena memang ketulusan, karena kenyamanan, ya, karena pelampiasan begitu ya. Jadi kamu harus benar-benar bijak juga nantinya. Nah ini benar kan, kenalan di sosmed. Ada seseorang yang berkenalan dengan kamu di sosmed. Itu yang buat kamu harus berhati-hati ya. Mantan terindah ini ya mungkin dulunya kamu dengan dia terpisah. Ya makanya di sini dia mungkin menunggu kamu dengan sabarnya. Mungkin kamu pindah kerja di sini, tapi dia sabar untuk menunggu kamu. Orang yang dibenci. Jadi orang yang dibenci ini sangat menyukai kamu, sangat menginginkan kamu di sini, ingin mendekat. Teman kecil ini juga ya mungkin melihat kamu seperti yang saat sekarang ini, mungkin sudah berkarisma, sudah sukses, sudah hebat gitu ya. Mulai muncul tuh keinginan dari teman kecil ini untuk mendekat ke kamu, untuk bersahabat dengan kamu, atau bisa jadi untuk menjadi pasangan kamu ya. Nah kita akan lihat inisialnya siapa. Ada R.
Rangga, ada Y. Yanti, ada Q. Curis ya, ada G. Ganteng, ada A. Anton, Ana, ada G. G lagi ya, Gigi, ada P. Papa. Kita lihat untuk zodiaknya. Ada Leo, ada Sagittarius, ada Leo lagi, ada Virgo, ada Gemini. Itu zodiak yang kuat kondisinya ya. Tapi ingat juga, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus juga ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini ada cerita kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.